As the golden hour bathes our surroundings in warm hues, we embark on an exhilarating journey. We welcome you to the Golden Hour by Nusa Market, a comfort space to envision the future with our special guests. Together, we shape narratives to be ahead of time. Ready to spark ideas and connect beyond the now? Let's roll! Selamat datang di Golden Hour lagi. Obrolan yang kemarin seru banget, tapi kali ini akan banyak perbedaan. Hari ini kita akan bicara tentang komunitas. Nah, di Golden Hour sambil menunggu sunset, kita akan kedatangan tamu baru. Setiap Golden Hour episode akan ada tamu-tamu dengan topik-topik yang baru-baru. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman, mari kita sambut Mas Benny Hawe. Halo Mas Bangkas, selamat sore. Praktisi Web3, community leader, consultant, gitu. You name it. Masih lanjut yang tulis go on and on gitu. Mas Benny di komunitas Web3 nih ya, anak-anak di Twitter, di X gitu. Apa sih yang bikin mereka stay sampai subuh gitu ya, nge-space, nge-discord gitu. Topiknya apa aja? Yang paling urgent pasti duit sih Mas. Iya kan, karena kita tahu Web3 itu another place to find income yang lebih challenging lah istilahnya. Dan yang alasan kedua tentu lebih ke reaching the audience-nya, karena kita akan ketemu dengan bukan orang Indonesia yang pasti kalau jam segitu ya. Justru kebanyakan yang space itu dari luar negeri. Jadi kita berkesempatan untuk berinteraksi lah sama mereka. Jadi kemungkinan karya-karya teman-teman yang terutama yang kreator-kreator NFT ya untuk dilihat sampai seluruh dunia itu bisa gitu. Jadi nggak melulu cuman di Indonesia gitu. Itu sih lebih. Mas Ben, berarti NFT ini jadi jembatan komunikasi kita ke orang-orang di manapun itu. Betul. Di belahan dunia sana. Ya, yang kita nggak pernah tahu siapa. Nggak pernah ketemu. Kita juga nggak perlu tahu juga dia siapa. Tapi yang penting dia suka karya kita, dia beli, selesai gitu. Wow. It's a simple things, tapi ngelatih kita semua juga, terutama kreator NFT ya. Ngelatih cara bahasa Inggris kayak gimana, melatih mempresentasikan karya dalam bahasa Inggris itu gimana, ketahuan gitu. Dan menarik sih jadinya. Satu sekte yang Mas Benny inisiasi dengan teman-teman gini. Ada cerita apa nih yang lucu nih waktu mungkin jualan NFT itu kan harus diceritakan kan, apa roadmapnya, filosofinya gitu. Padahal ngobrolnya sama orang nggak tahu di mana gitu. Ada cerita lucu nggak di satu sektor? Kalau cerita lucu pasti tiap kita space selalu ada yang unik ya. Terutama karena banyak teman-teman kreator di komunitas satu sekte itu yang secara bahasa Inggris sangat kurang. Padahal karyanya bagus banget, hampir semua audiens saat itu suka semua sama dia, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi akhirnya butuh translator. Ya akhirnya dia naik, dia ngomong bahasa Indonesia, lalu ada yang translate gitu aja. Terus itu aja sudah unik. Yang translate kita juga yang bisa, siapa yang bisa gitu kan. Bahasa Inggris kan di kita bukan bahasa kedua ya, bahasa entah nomor berapa itu, tapi ya kita harus ngelatih akhirnya untuk ngomong walaupun terbata-bata. Bukan sayang sih, kerennya adalah banyak dari orang-orang di luar negeri itu yang mengerti bahwa ini bukan bahasamu kok. Kami tahu kalau kamu harus ngomong bingung hanya untuk mengatakan saya tidak percaya aja, mungkin bulat I know trust misalnya, jadi kayak ngaco gitu kan bahasanya. Tapi mereka paham, oh iya kamu memang nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya udah ngomong aja, yang penting ngomong aja gitu. Jadi mereka lumayan asik sih orangnya, nggak yang ya kalau kita netizen ngomong bahasa Inggris salah dikit kan dibully lah gitu. Mereka enggak ternyata. Mereka sangat welcome, mereka paham yang kita maksud apa justru sebenarnya. Jadi menarik sih. Kayaknya guyup banget nih di satu sekte. Ini siapa aja sih? Satu sekte itu kita khususnya sebenarnya komunitas untuk para kreator ya Mas. Kreator-kreator NFT. Di dalamnya ada ilustrator, ada animator, ada fotografer. Banyak sebenarnya. Jadi masing-masing disiplin ilmu yang semua ini bisa didigitalkan dan kebetulan kami dipertemukan oleh NFT. Walaupun mungkin profesi mereka banyak ya. Ada yang jadi fotografer di profesi mana. Paling aneh apa? Profesi paling aneh ya, apoteker. Bingung nggak tuh? Iya, dia apoteker tapi dia NFT-an. Kebetulan suka gambar. Jadi akhirnya kita ketemu yang namanya apoteker. Terus ada lagi tukang cuci foto. Tukang after. Iya, foto zaman itu ada.
Kebetulan dan menarik, jadi kita ketemu dengan banyak orang di Indonesia karena ini spesifik di kreator NFT Indonesia ya. Gitu. Jadi satu sekte adalah komunitas kreator NFT. Kreator NFT. Wow. Oke, selamat buat teman-teman satu sekte nih. Mas Benny di sini, mumpung di sini, aku pengen ngajakin Mas Benny untuk ketemu sama sahabat kita di Nusa Market. Nah, tim komunitas ini itu akan melaunching NFT-nya di Nusa Market, Mas Benny. Mantap. Boleh nggak Mas Benny nanti bantu aku Boleh, tanya-tanya? pengen tahu nih jadinya. Betul. Mereka katanya hari ini akan mereveal artwork mereka. Wah, keren. Ya teman-teman, kita sambut ya Mas Dega dari Rainbow Moto Builder. Mas. Silakan di sini aja. Enggak apa-apa. Oke, teman-teman. Rainbow Moto Builder, Mas Benny. Rainbow Moto Builder. Rainbow Moto Builder adalah sebuah bengkel modifikasi yang ini yang paling unik ya. Go to Web3. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas ini ya Mas Benny ya. Seru ya kayak ini. Ya. Setelah pesan-pesan berikut nggak ada dong, Nggak kan ada. YouTube podcast. Pesan apa itu? Pesan apa? Kenapa otomatis kepotong Mas kalau ada asalnya? Iya, tenang aja. Enggak pakai izin. Oke, Mas Benny, Ya. mungkin kita tanya ke Mas Dega dulu nih. Boleh. Rainbow Moto Builder ini apa benar orang bilang iya itu bengkel atau lebih dari sekedar bengkel kali ya? Oke, ini baru kali ini kita buka nih akhirnya. Jadi mungkin Rainbow Motor Builder orang-orang tahu di sosial media semua itu ya kita bengkel motor custom lah. Motor Tapi custom, sebenarnya kita ini ada beberapa bagian atau divisi gitu. Jadi sebenarnya kita adalah salah satu UMKM nih dari pedalaman Sukabumi, bener-bener dari Jauh ya, kota yang mungkin bukan kota besar gitu. Kita benar-benar dari Sukabumi. Dan akhirnya kita tumbuh bisa berkembang sampai akhirnya kita akan masuk ke Web3. Jadi Mas Pungkas, kita ini sebenarnya orang tahunya kita adalah bengkel motor custom. Gitu. Padahal sebenarnya kita punya berbagai macam lini bisnis sebenarnya. Jadi dari awal kita juga punya agency. Kita ada agency yang handle untuk campaign. Kemudian kita juga punya lini untuk memberikan pelatihan. Contohnya di tahun lalu kita bikin pelatihan untuk pembuatan motor listrik anak-anak SMK. Kita mengerjakan di 5 kota. Gitu. Terus juga kita ada produksi spare part. Mungkin nanti di tahun ini kita akan launching karena kita baru bangun fabrikasi di Sukabumi juga. Nanti itu akan produksi spare part gitu. Karena spare part motor, motor betul. Itu kan yang secara bisnis gitu. Maka di tahun ini juga kita akan masuk ke Web3 nih gitu. Jadi mungkin orang akan melihat ini mungkin bisa jadi satu-satunya bengkel nih di Indonesia yang launching NFT mungkin nanti. Wah, oke. Nah ini menarik nih. Kalau gitu, mumpung masuk ke NFT, boleh nggak hari ini kita ngeliatin, Mas Dega ngeliatin kita artwork yang akan di launching? Boleh. Jadi sebenarnya ini artworknya benar-benar kreasi dari tim kita. Itu tim in-house kita bikin gitu mungkin sekitar sebulan yang lalu lah kita bikin artworknya dan baru selesai. Dan ini mungkin baru pertama kali nih ditampilin di mana belum pernah ditampilin dimanapun dan ini pertama kali gitu. Buat kalian lihat ini artwork NFT-nya Rainbow Moto Builder yang akan launching insya Allah di tahun ini ya. Yep. Mungkin kita buka. Boleh. Oke, tim kita akan mereveal artwork dari Rainbow Moto Builder. Oke. Silakan Mas Dega. Kita hitung kan? Boleh. Hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan. RMBW. Oke. Gimana Mas Benny? Mari kita lihat. Ini ada filosofinya. Nah, oke. Jadi artwork ini kita bikin main agak lama ya. Jadi kemarin kita ada banyak penyesuaian lah ya. Gitu. Karena kita pengennya juga artworknya juga terkait sama motor nih. Gitu. Jadi kalau dilihat yang pertama jenis motornya dulu nih. Kenapa motor ini nih? Iya. Jadi ini adalah motor yang Ini motor apa emang Mas? Jadi ini adalah motor yang ini Pak. Jadi waktu itu ini motor pertama kali kita yang viral. Waktu itu kita bikin motor terinspirasi dari pesawat NASA. Ini tahun 2019 itu kita sampai diliput macam-macam lah. Dan ini jadi milestone Rainbow waktu awal dikenal sama masyarakat. Gitu. Terus yang kedua kenapa T-Rex gitu kan. Kalau T-Rex ini kita ngelihatnya pada saat zaman dulu ini spesies yang paling kuat gitu. Jadi kita mau kita juga
menjadi rainbow motobuilder ini jadi yang kuat gitu kan. Dan juga kenapa kita pakai baju astronot, karena kita mimpi kita kita pengennya flying high lah, tinggi gitu. Artinya ya to the moon. To the moon lah. Web3 banget itu ya. Web3 banget kan. Nah itu jadi sama sedikit sneakers, karena saya suka koleksi sneakers, jadi pakai sneakers. Gitu. Artinya dinosaurus dari zaman bahla. Nah betul, dan dinosaurus pakai baju ini astronot menuju galaksi gitu ya. Oh, Nah, keren. dan juga dinosaurus ini walaupun dia udah punah sampai sekarang orang semua tahu apa itu dinosaurus. Jadi kita pengennya juga Rainbow Motobuilder meninggalkan legacy yang baik nanti untuk masa yang akan datang gitu. Itu filosofinya. Baru tadi sih ngapalinnya Mbak. Bagus. Kombinasinya juga unik kalau lihat karyanya ya. Kombinasinya unik karena ada dinosaurus yang mewakili past. Ya. Lalu ada motor sekarang dan baju astronot itu kan future, jadi Future, betul. Past, present, and future itu Ya. masuk tuh. Cocok. Saya juga ingat nih, ada video sebelumnya Pak Steven CEO kita menyampaikan pesan yang kurang lebih sama. Kalau kita mau ngomongin masa depan, kita harus juga ngomongin masa lalu. Selalu. Ya. Gitu. Terwakili ya di gambar ini ya. Oke, sangat. mantap. Jadi ini motor, itu mungkin motor awal yang kita bikin sih ini tahun 2011. Benar-benar pas Rainbow terbentuk ternyata viral, orang-orang pada kenal kita gitu. Selamat lanjut Selamat kita ngobrol Mas Tika. Thank you banget. Oke. Semakin seru nih obrolan kita. Nah, berarti itu jenis motornya namanya apa itu? Itu kita pakai motor bebek. Nah ini mungkin unik juga ya. Jadi kita ini saya sendiri ketika membentuk Rainbow kita memang pengen bikin sesuatu yang beda. Ibaratnya kalau kita mau growth kita harus beda dari yang lain gitu. Waktu itu di saat itu motor custom itu rata-rata motor laki semua Mas. Iya. Jadi mau pakai ala-ala Muge segala macam. Sedangkan kita muncul membawa dalam tanda kutip pop culture. Kita bawa pop culture dan kita menggunakan bahan-bahan motor yang mungkin setiap orang tuh punya di rumah kayak Honda Beat, Honda Supra, motor yang kira-kira orang pasti mungkin selama dia waktu sekolah, kuliah pasti pernah punya dan itu menjadikan motor custom kita tuh relate sama semua orang gitu. Sebentar Mas Tika. Ini motornya kayak motor laki gitu kan? Iya, tapi basicnya itu bukan dari motor laki. Oh. Dari motor bebek. Mungkin Mas Bukas dulu waktu sekolah naik motor apa Mas? Beat tuh, semua orang naik beat kan? dong. Naik Honda Beat kan? Gitu. Ya rata-rata itu motor-motor itu yang kita punya. Kita pakai buat custom gitu. Mukanya beda sekali. Beda, betul. Memang kita main di desain segala macam. Kita bikin sesuatu yang unik tapi dengan bahan yang orang itu punya gitu. Jadi orang yang mungkin dulunya sekolah pakai itu sekarang udah terbengkalai dibawa ke kita bisa jadi keren lagi gitu. Artinya kerangka dan mesinnya ya dari bebek ya. Betul. Cuman desainnya kita rubah. Desainnya yang dirubah. Nggak kena ke polisi tuh Mas Tika? Kita aturnya adalah nomor rangka sama mesinnya tetap sama kayak surat-surat. Jadi kita mempertahankan itu sih karena kita nggak boleh ganti nomor rangka atau nomor mesin kan. Gitu. Iya. Kayak smart contract ya, pemanah. Kayak smart contract. Ya. Nomor rangka dan nomor mesin itu smart contract. Betul. Jadi nggak bisa dirubah. Aturannya begitu. Cocok ya? Cocok. Ternyata. Tapi ada tulisan 001 itu apa Mas? Ya itu jadi memang itu awal kenapa 01 karena itu motor pertama. Motor kita pertama, oke. Itu. Sekarang motornya udah dibeli sama salah satu customer kita sih di Jakarta. Oh ini motor realnya ada ya? Ada. Oke. Ada motornya. Dinosaurus realnya nggak ada? Nggak ada. Kalau ada itu Nggak ada ya? Nah, tapi cuma satu kan motornya? cuma satu dan kita nggak akan bikin lagi. Itu benar-benar legacy kita nih. Oke. One of one ya berarti. Ya. One of one ini. Nah ngomong one of one saya jadi penasaran dengan project NFT-nya Rainbow nih. Apakah hanya satu ini yang akan dijual di NFT atau nanti akan ada banyak? Mungkin kita spill tipis-tipis aja ya. Kita akan bikin beberapa stage nanti. Oh gitu. Mungkin nanti bocoran juga ya. Nanti kita akan share ini NFT kita mungkin akan gratis, jumlahnya terbatas. Jadi siap-siap aja gitu. Kita nggak akan kasih tahu dulu jumlahnya Free min berapa. ya? Ada free-nya nanti silakan kalian bisa ambil. Cuman kita akan umumin nanti rahasia. dulu. Ada free-nya. Ada free-nya. Berarti ada yang berbayar juga. Yang saya mungkin lebih general, kita tahu kalau di NFT itu kan ada one of one kayak sebenarnya ada one of one di mana itu lebih banyak didominasi oleh fine art. Ada istilahnya di NFT itu PFP. Yang itu sebenarnya generated image kan. Jadi artinya dia pakai elemen-elemen aset gambar yang di random sehingga memunculkan setiap karya itu akan berbeda-beda variannya, elemennya, tapi konsepnya sama gitu. Nah, Ada yang helmnya warna merah. misalnya ini ada yang motornya warna ini, ada yang helmnya, ada yang dinosaurusnya nggak ada yang ketawa, ada yang marah, nah gitu. Apakah di Rainbow seperti itu menggunakan konsep PFP atau menggunakan konsep one of one tadi yang fine art tadi?
Jadi rencananya untuk yang stage pertama kita pakai fine art. Fine Nanti art, di yang kedua kita akan bikin NFT dan NFT-nya itu nanti kita akan akan kolaborasi lah dengan salah satu brand. Dan NFT-nya itu ada barang aslinya di dunia nyata. Oke. Oh, ini fine art itu lumayan loh harganya. Jadi ketika Punya value maksudnya ya. Jadi misalkan nanti ada gambar baju nih atau jaket gitu. Nanti jaketnya akan kita produksi aslinya ada juga. Dan itu khusus untuk si pemilik si holder. Jadi punya NFT, ada barang aslinya ada juga. barang aslinya. Betul. Ada barang asli di punya NFT. Itu stage 2-nya gitu. Nanti mungkin stage 3-nya kita akan kasih motor. Motor NFT. bentar. Ntar harga NFT-nya setara harga motor nggak? Saya langsung mikirnya gitu tuh. Saya baru sampai di fine art ini value-nya tinggi. Saya Fine baru art sampai aja value-nya tinggi nih. Iya. Terus saya baru sampai ada gratisnya, ada berbayarnya. Oke. Ini kenapa terus tiba-tiba motor gratis ini ceritanya? Enggak, mungkin yang gratis bukan motor kali. Enggak. Motornya. Yang gratis apa Mas? Motornya. Wah, Jadi nanti kacau kita nih. akan Motor gratis. Jadi ini terinspirasi. Wah, ini seru Mas nih. Muka. Ya, mungkin nggak usah kita siarkan kali ya ini daripada banyak orang yang menang. Biar nggak banyak saingan ya. Jadi gini, kita sebelum pernah melakukan ini. Jadi kita pernah bikin raffle harga motor 10.000 gitu. Jadi waktu itu kita launching salah satu video kita yang memang nggak akan kita keluarkan di YouTube, di Instagram dan lain-lain, cuman di salah satu platform. Iya. Jadi untuk menonton platform itu, untuk menonton video itu si orang ini harus bayar 10.000 perak. 10.000 nonton video, ikutan raffle motor gratis. Dia dapat satu kupon raffle. Gitu. Iya, nanti di raffle ya. Di raffle. Dan akhirnya waktu itu yang menang mahasiswa dari Bandung. Gitu. Waktu itu dapat. Nah nanti yang ini rencana kita akan bikin NFT dalam bentuk motor, artworknya motor, dan nanti itu akan ada motor aslinya dan itu akan kita raffle nanti di stage terakhir gitu. Yeah. Jadi si yang boleh ikut raffle adalah si holder NFT ini. Nah, ini saya mau nanya nih ke Mas Benny. Thank you Mas Dega. Ini emangnya biasa ya Mas Benny ada roadmap atau peta jalan yang awal mulanya apa, fine art dulu terus apa, terus boom gitu gede. Apa semua proyek begitu? Memang kalau NFT kan tadi ada dua jenis. Yang satu yang disebutnya project NFT. Yang satu tadi one of one. One of one itu kecenderungannya memang kalau di dunia web 2 atau di dunia nyata kita ya biasanya itu ya kayak seorang pelukis gitu. Dia pasti hanya akan bikin satu karya lukisan dan dia itu nggak mungkin sama dengan lukisan dia yang lain kan. Jadi dia pasti bikin satu, lalu dia jual. Konsepnya seperti itu di one of one. Tapi kombinasi keduanya itu juga sering terjadi sebenarnya di NFT ya, di ekosistem NFT itu. Tinggal bagaimana memainkannya. Makanya ini kalau lihat, makanya saya tadi langsung terpacu ke 001-nya, saya mengira ini generated gitu. Oh nanti akan ada ini serial. Akan ada 002 yang mungkin dinosaurusnya tidak berwarna hijau atau berwarna merah misalnya. Itu asumsi saya tadi gitu, gambar yang sama berbeda elemen gitu. Ternyata atau mungkin Mas Dega menyembunyikan sesuatu. Nah itu. Menjadi makanya langsung saya nanya 001 maksudnya gimana kan gitu. Yang berikutnya kan biasa ada Easter egg gitu ya. Kalau kemudian ternyata yang dirilis 01 ini udah ada motornya. Wah saya langsung ini apa ya, kalau narasi sekarang terutama yang sekarang ya kan disebutnya real world asset itu. RWA. Mentokenisasi barang. Jadi barangnya motornya sudah ada. Ini tokennya nih gitu. Nah, ini apalagi kalau nanti mau rilis jaket juga tadi sempat cerita itu sih sekarang memang lagi ngetren banget Mas. Jadi orang itu tidak hanya sekedar buying JPEG istilahnya. Banyak kita selalu salah mengira bahwa beli NFT itu sama dengan beli gambar gitu. Padahal yang dibeli kan utility-nya. Ini yang kita dengar sekarang ini sebenarnya utility-nya keluar duluan nih, malah justru keluar duluan utility-nya. Ngomong-ngomong utility, orang-orang yang sudah punya dapat keuntungan apa? Oke, seru deh. Jadi kita waktu itu coba diskusi dengan tim kan. Jadi gimana caranya NFT ini nggak cuma sebagai artwork aja nih. Kita pengen juga, kita Rainbow ini besar dari community, kita besar dari komunitas motor, dan kita banyak sekali ikut atau bikin activity terkait motor, riding segala macam. Dan kita pengen holdernya NFT-nya Rainbow ini juga dapat benefit yang relate sama mereka gitu. Jadi nanti mungkin kita akan bekerja sama dengan beberapa brand. Jadi semua holder NFT Rainbow itu akan banyak dapat benefit. Contohnya akan dapat benefit diskon di pembelanjaan aparel motor. Bakal dapat diskon buat detailing atau cuci motor. Bakal dapat diskon untuk servis dan lain-lain. Itu ada semua nanti. Jadi
makanya bocoran juga sih buat teman-teman pasti rebutan aja gitu karena itu real ya, maksudnya ini walaupun kalian ini holder NFT tapi ada kita sebutnya kayak digital membership lah gitu. Jadi orang yang sebagai holder itu dia bisa dapat benefit yang mereka bisa rasakan langsung di dunia nyata nih atau web 2 nih gitu. Gitu. Jadi kita menggabungkan itu tuh Mas Pungkas. Ini istilahnya real life utility, Mas. Betul. Dan memang ini banget ya utility-nya itu nggak ngadi-ngadi ya. Maksudnya ini kan maintenance kendaraan, sebenarnya kendaraan lama ya. Spare part udah beres. Kemudian nyuci itu kan sehari-hari. Utility-nya itu ditokenisasi udah kayak membership nggak sih Mas Bani? Iya, kalau dibilang digital membership artinya yang kita semua mungkin sudah pernah tahu kan biasanya digital membership itu dikeluarkan oleh satu brand. Hanya untuk membernya dia gitu kan. Tapi yang dilakukan Mas Dega justru dia rilis tapi bekerja sama dengan banyak brand. Nah ini yang saya, ini unik nih karena jarang biasanya kita temui utility yang justru lintas gitu. Biasanya ya hanya untuk lokasinya, untuk brandnya dia sendiri biasanya gitu. Itu juga nanti kita kasih juga sih dari Rainbow Motor Builder sendiri juga nanti semua member akan dapat diskon khusus, akan dapat antrian lebih cepat. Wow. Gitu. Nanti untuk yang priority kita nanti akan ada priority untuk stage NFT untuk stage tertentu akan dapat priority. Jadi yang dia mau bikin motor custom dia dapat antrian lebih awal, dapat diskon lebih besar. Ini kalau bank itu nasabah prioritas. Prioritas. Ruangannya beda, ada cemilan. Yang lain ngantri. Karpetnya warnanya biru. Nggak perlu antri kan. Belum duduk tawarin permen. Udah kayak pesawat. Dan nanti di setiap event Rainbow dia akan dapat benefit lah gitu. Oke. Gitu. Aduh aku kan mau keren. Mas, ini emang cuma satu edisi 001 ini. Ini yang lainnya masih kita simpan dulu. Nanti dulu. Biar penasaran. Biar tahu. Biar penasaran. Mudah-mudahan kelepasan di edisi pertama ini. Biar satu-satu dulu. Udah kita siapin juga. Apa benar yang tadi Mas Benny bilang ini memang bentuk loyalty program atau give back to the community dari Mas Dega dan tim Rainbow? Betul banget sih Mas, karena yang bisa bikin Rainbow ada di titik sekarang juga sebenarnya dari community gitu. Kita nggak bisa growth sendiri kalau di motor itu atau di komunitas motor ya kita harus benar-benar nge-blend masuk dan juga kita harus memang harus ada di sana gitu. Kita nggak bisa di luar sana. Makanya dengan adanya teman-teman, followers semua itu juga semua community yang ini akhirnya kita kasih gift ke mereka lah. Terima kasih udah mensupport Rainbow dan sekarang kita keluarin NFT-nya gitu. Saya penasaran sih Mas dari sudut pandang Mas Dega ya sebagai istilahnya sebagai brand di Web2 yang sudah punya market ya. Berapa banyak Mas audiensnya sekarang atau Instagram 167.000. Itu marketnya sangat besar. Pertanyaannya kan begini Mas. Kalau Mas Dega selama ini kan aktivitasnya kebanyakan kami menyebutnya Web2 artinya yang selama ini. Terus kemudian terpikir masuk Web3. Apakah audiensnya Mas Dega ini sepenuhnya paham atau Mas Dega benar-benar merasa akan bakal challenge banget nih ngajak mereka ke Web3 nih gitu. Oke. Itulah kenapa jadi kita bikin penjebatannya gini sih Mas. Jadi kalau kita cuma jual NFT gitu kan, kita jual artwork pasti nggak kena ke teman-teman. Jadi kemarin kita hampir beberapa bulan terakhir kita survei teman-teman pengennya apa sih kalau jadi member Rainbow tuh pengennya apa? Mas mau dong cuci motor detailing gratis kan kita ambil nyuci. Mas mau dong kalau gue mau beli sarung tangan, mau beli helm bisa nggak dapat diskon? Mau dong. Akhirnya ketemu lagi kita jembatani pakai nih gimana teman-teman yang dari Web2 atau teman-teman followers kita bisa mau mengenal dulu Web3 ini tapi kita nyebutnya sebagai NFT sebagai digital membership gitu. Dan itu kayak bukti kebenaran nih gue member Rainbow loh. Setiap gue kesini gue ngopi gue dapat free coffee di sini nanti akan seperti itu polanya. Gitu. Jadi kita bikin semenarik mungkin buat komunitas motor karena ya itu kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Gitu. Jadi benefitnya itu dikeluarkan, tapi untuk reaching the benefit, ayo nyebrang sebentar yuk gitu. Atau ayo kenalan sebentar gitu ya. Betul. Gitu. Kayaknya dari tadi kita kebut-kebutan. Nah kita mengurangi kecepatan dulu sedikit. Nah Mas Dega, gimana kalau sekarang kita giliran Mas Benny kita kejutkan. Wah kejutan apa ini? Saya suka kejutan. Kita sudah terhubung dengan keluarga. Nah ini kita punya sesuatu nih buat Mas Benny. Ini kurator ya, boleh dipegang dulu. Ya. Ternyata ini adalah sebuah acak kata
buat Mas Benny. Iya. Mas Benny boleh buka. Di situ ada beberapa Ada ularnya kan? ya, ada beberapa kata-kata. Boleh dilihatin kamera dulu Mas Ben. Oh, ada ya? Oh, iya. Boleh dilihatin. Set. Ada banyak nih. Ya. Ada kata apa di situ? Diambil satu apa semua, Mas? Satu, Semua aja ya. tapi yang dibaca yang di situ. Oh ya. Itu door prize boleh. Yang itu yang satu dipilih dibuang. Ini dibaca, Mas. Ya. Apa itu? Anda belum beruntung. Bukan, pasti ada. Shilling. Apa itu shilling? Apa Mas Shilling? buat Mas saya Dek. ya. Oh, saya kira buat Mas Dek. Itu kan buat Mas. Ini untung gampang Mas pertanyaannya shilling, Mas. Iya. Kalau susah. Tadi rencananya mau tetap shilling, tapi bahasa Turki. Iya, jadi Bahasa China gitu, jadi bingung. shilling itu kalau dari terminologi nggak tahu agak sedikit negatif sebenarnya. Shilling itu apa ya? Menipu daya istilahnya sebenarnya. Merayu, membujuk contohnya. Shilling itu. Jadi sebenarnya shilling banyak digunakan terutama di Inggris untuk istilah kamu, kalau orang Jawa bilang kamu membujui, kamu bohongin aku nih. Itu shilling sebenarnya. Tapi di Web3 konotasi itu jadi positif justru karena shilling itu selling sebenarnya. Itu aktivitas menjual. Tapi bukan sekedar menjual, tapi kita tuh nggak cuman sekedar saya punya gelas nih, harganya sekian, ukurannya sekian, ongkos kirim sekian, beli dong. Bukan cuman begitu, tapi kita justru mengenalkan gelas ini kenapa saya jual gelas ini. Gelas ini tuh terbuat dari bahan apa, bikinnya berapa lama, berapa jari saya yang terpotong hanya untuk bikin gelas ini misalnya. Itu salah satu bagian dari jadi menunjukkan bahwa sebuah mahakarya yang itu aktivitas shilling. Jadi shilling itu nggak boleh cuman sekedar menjual saya punya karya saya ini harganya sekian, udah. Itu ya itu cuman selling gitu. Tapi shilling lebih menjelaskan saya saat bikin karya ini tuh saya harus melamun 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak tidur di gunung berteman dengan laba-laba misalnya, nggak cuman gitu. Tapi menunjukkan bahwa ini tuh effortnya keren banget, bahwa terus menunjukkan ceritanya juga. Ini kenapa gambarnya ini? Oh, dinosaurusnya tuh lagi gini, itu harus ceritain. Nah, proses bercerita, menceritakan dan membangun persepsi itu yang disebut shilling sebenarnya. Kalau di Web3, jadi di Web3 mengenalnya shilling gitu. Nah, itu shilling itu kenalkan karyamu lebih banyak gitu. Karena si kolektor nyebutnya kan kalau di NFT ada seller, ada kolektor. Kalau ada kreator, ada kolektor tepatnya. Kalau kolektor itu nggak peduli dengan how much sebenarnya. Bukan persoalan utamanya bukan how much, tapi karya ini tuh sebagus apa sih? Kenapa saya harus beli sih gitu? Bukan persoalan berapanya akhirnya. Jadi memang di akhirnya kayak mirip dengan skena seni lah pada umumnya. Orang itu sudah nggak peduli dengan harga kan, tapi kalau dia suka, dia keren, apalagi terpicu oleh kisah sedih yang diceritakan si kreator ya. Wah, anak saya sakit. Ya, bahasa kami sih jual kesedihan. Tapi untungnya itu laku sih. Laku. Jadi si kreatornya akan oke, aku akan beli berapapun. Nah, itu namanya shilling. Gitu. Ngomong. Ya, tapi ini relate sama motor juga nih Mas. Nah, itu boleh. Kita kan kalau kita bikin konten kita harus storytelling, cerita proses pembuatan motornya itu. Kita akan cerita kendalanya apa, prosesnya kayak gimana dari motor itu, dari bahan itu sampai jadi. Kita akan cerita tuh kalau lihat konten-konten kita. Itu mungkin relate juga kayak gitu. Jadi itu lebih kena sih ke audiens. Jadi orang oh prosesnya kayak gini, oh, ternyata bikin motor ini tuh nggak gampang loh, mesti kayak gini. Oh ternyata kendalanya ini. Mereka tahu. Jadi kita share experience sih sebenarnya. Jadi menyentuh sisi emosionalnya ya Mas ya. Karena memang kalau produk motor custom kan ya apa bedanya sama motor biasa. Sama. Nah, nilai motor custom itu harus keluar semua tuh gitu kan. Oke. Itu ada Cocok nih. Ngomong-ngomong tentang ini kan berarti Rainbow Motor Builder dan satu sekte ini sama-sama komunitas gitu ya. Nah, kalau versi Mas Benny nih, apa sih yang menyatukan? Tadi udah kita temu ya, cuman tadi ya. Apakah itu juga kesatuan satu-satunya? Is it all about the money? Well, it's not about the money sih. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, Mas. Itu kalimat paling enak sih ya. Kalau di kami ada istilah di teman-teman kreator ya. Istilah ini cukup populer sehingga kita semua suka ketawa. Sesama kreator lah, yang tahu-tahu aja itu jadi ketawa dengan istilah itu. Kalimatnya begini, Mas. Berkarya dulu, uangnya belakangan. Oh itu, ya.
itu agak sedikit ironi karena kita berkarya terus mas, soalnya nggak datang-datang. Jangan dong. Nah, tapi artinya passion berkarya itu selalu di depan. Jadi di kami teman-teman NFT, teman-teman kreator itu kita berkarya dulu, kita mau bikin karya dulu. Uangnya belakangan tadi tuh, kita nggak mikir ini tuh terjual berapa, jadi nggak ngitung HPP mas kami. Kadang-kadang ada yang kami nilai ini kami mau jual sekian, ada yang enggak ini free, itu padahal effortnya mungkin sama ya. Wow. Tapi karena yang mereka cari adalah berkaryanya gitu. Nah, saya yakin sih ini relate sebenarnya dengan terutama karena Rainbow Motor Custom nih. Custom itu kan value banget yang dikejar kan value. Jadi berkaryanya bukan soal bikin motornya tapi membuat motor itu punya nilai kan. Nah, begitu juga dengan teman-teman di satu sekte ya yang kebanyakan kami bikin NFT itu memang niatnya ya pasti utamanya adalah cari duit. Tapi di luar itu kami ingin kenalin karya kami. Karena makin besar exposure karya kami keluar, itu kepuasannya itu sebenarnya mirip dengan kalau kami punya penghasilan gitu. Contoh simpel mas, ada salah satu kreator kita di Indonesia ya, salah satu member satu sektor yang karyanya dipamerkan di Times Square Garden loh mas. Waktu acara NFT NYC. Iya. Karena sempat banyak, terpilih rame-rame. kan. Nah, itu kan nggak ada uangnya mas. Nggak ada penghasilannya, nggak dibayar Itu juga. miliar loh. Iya, maksudnya yang masang itu kan pemilik event NFT NYC. Iya. Tapi dia open submission, Iya. seleksi dari ribuan Terkurasi karya, dari seluruh terpilihlah dunia. dia. Nah, tapi kebanggaannya itu luar biasa. Nah, itu yang saya bilang value itu nilainya melebihi uang sebenarnya. Dan saya yakin itu nggak bisa diukur. Itu yang membuat teman-teman jadi berkreasi akhirnya. Iya. Gitu sih. Makanya bilang berkarya dulu. Uangnya belakangan tadi Mas Dega, apa yang menyatukan nih teman-teman riders sampai ke mana, di Semarang, di Jakarta, di Sukabumi, rame-rame naik motor, apa nih yang menyatukan? Oke, jadi kalau di motor itu mungkin ada beberapa hal sih mas. Mungkin ada yang pertama ya, di motor itu nggak ada drama mas. Jadi kita punya ini namanya salam satu aspal. Salam satu asal. Jadi, betul. Di situ mau kita motornya apa aja, apalagi Vespa itu solidaritasnya kuat banget gitu. Dan kita kalau dilihat Rainbow ini mungkin bisa di Instagram kita nggak pernah jualan motor mas. Kita nggak pernah bilang mas ini motornya dari kesan, nggak pernah. Kita menunjukkan experience kita gimana kita acara sama community, kita pakai motor kita di sana, terus kita sering membangun bikin event-event. Kita punya event namanya Motor Ramai. Motor Ramai itu adalah kita bikin event riding dan juga gathering community di berbagai kota. Yang ikut berapa? Kita paling besar itu pernah sampai 400 orang. Banyak juga. 400 kalau Penuh jalanan mas. gitu. Makanya sebenarnya teman-teman community itu bisa digabungkan dengan event-event yang mereka itu sebenarnya simple kok. Mereka bisa kumpul sama teman-teman, bisa berdiskusi, Berinteraksi sama motor, bertukar pikiran. Misalnya dia motornya apa, dia saling diskusi. Ya udah itu mereka bisa kumpul. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini teman-teman motor ini punya habit yang sama rata-rata. Mereka sharing bengkel, sharing. Jadi kita punya grup community lah. Di grup itu grup itu mereka butuhkan karena dia butuh beli spare part segala macam. Iya, penting. Kita butuh di situ dan komunitas udah terbentuk gitu. Makanya dengan ada nanti kita masuk ke Web3 dengan NFT yang community base ini harusnya semakin memperkuat juga sih mas komunitas motor itu, dan mungkin akan banyak orang-orang yang tadinya dia belum tertarik nih sama motor custom, dengan mulai NFT ini bisa dia mulai pengen coba punya. Gitu. Oke. Terakhir nih. Nah. Acak kata lagi. Oke. Mas Benny lagi dong. Soalnya kalau saya nggak paham. Saya kira Mas Dega ini. Terus habis gini. Bahasa. Itu kan jauh banget kan? Apa? Kalau jauh mas, mending saya saran naik motor aja. Wakmi. Wakmi ini Wagyu Indomie. Bukan. Itu Kayaknya memang udah mendekati ini susah masih ya. Wakmi itu sebenarnya istilah bahasa singkatan mas. Yang kepanjangan adalah we're all gonna make it. We are all gonna make it. We're all gonna make it. Wakmi itu biasanya. Kebetulan ada tato juga ya di punggung. Enggak. Nggak sampai mas, nggak sampai situ. Nggak sampai situ saya. Saya tidak semilitan itu lah ya. Wakmi itu biasanya julukan untuk kita saling menyemangati. Oh. Jadi kalau kita sekarang kan semangat, ayo semangat, bisa. Kali ini enggak. Wakmi itu
Hanya sesimpel bahwa we're all gonna make it gitu. We're all gonna make it itu untuk banyak hal pencapaian yang kita mau kejar ya. Misalnya kita pengen NFT kita laris, manis, abis, sold out misalnya, itu WAGMI, ayo semangatin gitu. Itu kayak jargon-jargon penyemangat lah. Itu WAGMI biasanya. Kalau Mas Dirga, Mas Dega, Mas Dirga itu salah satu tim kita. Kebetulan ini di kepala saya. Itu tadi Mas sudah mau menjelang biasanya. Jam-jam kritis nih. Aduh, gitu. Ya. Salam buat Mas Dirga yang lagi nonton. Kalau Mas Dega, Ya. nah apakah ada sebutan yang, ayo teman-teman, atau Ya, mungkin penyemangat ya, jargon penyemangatnya apa gitu. biasanya gitu. Apa ya? Kalau anak motor tuh karena kan kita jaim-jaim anaknya ya. Tapi yang clear salam satu aspal itu biasanya Salam satu aspal. julukan untuk anak motor ya Mas ya. Salah satu aspal tuh udah semua lah gitu. Semua Jadi itu biasanya. kita nih misalkan kita lagi mogok di jalan gitu kan. Itu pasti begitu ada LED pasti dibantuin. Dan ternyata Rainbow itu tidak satu merek motor saja ya? Enggak, kita ngerjain Oh bukan semua jenis. spesifik satu orang. Iya. Ya. Gitu. Jadi kalau dibilang kemudian solidaritasnya di motor itu bisa dibilang kita sangat-sangat solid sih Mas gitu. Jadi enaknya kita ada di community, yaitu kita mengenal juga kayak gimana sih di setiap daerah itu beda-beda culture-nya segala macam gitu. Kan Mas biasanya kalau komunitas motor itu dipersatukan oleh merek motornya biasanya ya. Kalau di Rainbow yang dipersatukan by apanya Mas ketika mereka ngumpulnya nih? Oke. Nah, itulah. Jadi kita mencoba menggabungkan, kita selalu berpedoman, gue nggak peduli motor lo apa. Gitu. Yang penting kita ada di satu tempat, kita cuman cari satu nih kesenangan itu doang. Gitu. Jadi kita nggak pernah ketika kita pikir riding atau segala macam, kita nggak pernah menentukan kalian harus naik motor ini enggak gitu. Pokoknya motor kalian apa aja silakan datang, ya kita cuma yang sama cuma satu, kita nyari seneng aja gitu. Disitulah. Apapun motornya gitu Apapun ya. motor Cuan, ya. cari senang, cari cuan, cari senang gitu. Ya kan sama kan? Kalau ketemu itu happy banget. Happy. Kebahagiaan tertinggi adalah ketika cuan dan kesenangan bersama. Drop mic gitu. Sekali. Oke, terakhir nih teman-teman. Oke. Dari tadi kan kita udah ngobrol kalau ternyata rencana Mas Dega itu adalah kita launching dulu NFT ini Rainbow 1 gitu. Terus kemudian nanti tunggu lagi, nanti akan ada Stage yang stage selanjutnya. berikutnya berupa raffle gitu. Dan juga ada physical dan digital ya. Gitu. Itu berupa mungkin jaket tapi something about lifestyle and fashion ya. Item Gimana gitu gitu ya. Item tertentu gitu. Dan terakhir motor gratis. Itu Parah sih. itu kayaknya nggak boleh dipublish, itu kita aja. Saran saya ini YouTube nggak usah ditayangin. Gak usah tahu Orang lain bahaya juga kan. Daripada loh. daripada Kurang kalah. bersaing gitu Mas ya kan. Iya. Ya, karena kita belum bisa di mana-mana nih, baru sekarang Iya. nih kita kasih tahu bahwa kita akan ada Nah, raffle motor. Mas Benny, kalau misalnya kita menyimpulkan apa ya effort dari yang sudah dilakukan Mas Dega dan tim, ya masuk ke Web3, UMKM, Web2 garis keras ya, gitu. Masuk ke Web3, kemudian masuk NFT dengan roadmap dan staging itu, apakah semua brand harus melalui tahapan ini? Apa yang sebenarnya yang dicerminkan atau pelajaran apa nih dari sini? Yang sebenarnya pelajaran pentingnya adalah mulai aja dulu itu kalimat yang pas ya. Artinya yang dilakukan oleh Rainbow ini lumayan inspiring harusnya buat teman-teman Web3 yang sudah di Web3 ya. Bahwa selama ini mereka memasarkan atau memperkenalkan karya-karya NFT-nya itu dengan utility adalah karya seninya itu sendiri, artwork-nya. Mungkin juga mulai bisa untuk mulai dipikirkan, oh utility apa yang bisa saya kasih selain dari artwork-nya. Ini yang jadi tantangan hampir beberapa teman-teman kreator. Yang urgent juga adalah beberapa teman-teman kreator yang main di project NFT, kecenderungan utility-nya itu selalu masih Web3 juga. Web3 to Web3 gitu. Sebenarnya inspiring lagi, oh ada loh yang simpel banget nih gitu kan. Diskon Web2, cuci motor. Iya, diskon cuci motor itu kan simpel banget. Itu kalau bisa dipakai sebenarnya it's worth akhirnya menjadi menaikkan value dari NFT tadi. Makanya di kami istilahnya real life utility itu sesuatu yang nggak banyak project NFT bisa kerjakan kalau di Web3.
Dan ini something ya, ketika teman dari Rainbow masuk ke Web3 membawa something yang di Web3 aja belum tentu semua bisa main. Wah itu nilai lebih sih buat saya. Keren sih. Mas Dega, sampai akhirnya Mas Dega masuk ke NFT dan Web3 nih. Apakah ini waktu yang tepat? Kenapa nggak tahun depan? Kenapa nggak tahun lalu? Kenapa kok tahun ini? Jadi kalau di kita ya, kalau saya sendiri sih eksekusi lebih cepat lebih bagus gitu. Dan juga mungkin ini kita mau ngasih sinyal ke teman-teman UMKM sih sebenarnya. Jadi teman-teman UMKM yang mau masuk ke titik ke Web3 ini gitu. Kita sama kok, kita memulai dari lapak kecil di Sukabumi yang mungkin kita awalnya juga nggak punya bengkel, kita masih ngerjain di bengkel orang, kita nggak punya SDM sampai akhirnya kita bisa punya bengkel sendiri. Sama lah tumbuhnya UMKM sama persis dari lapak kecil sampai akhirnya kita bisa growth di sosial media sampai akhirnya kita masuk ke Web3. Jadi langkah-langkahnya sama persis, mau kalian UMKM di bidang apapun sebenarnya kalian bisa gitu. Tinggal kalian mau nggak gitu. Nah, semoga Rainbow dengan keluarin NFT ini kita bisa menginspirasi lah teman-teman UMKM lainnya. Sebenarnya kalian tuh bisa, tinggal kalian open minded, banyak belajar, banyak tanya segala macam dan yakin sih pasti bisa gitu. Supaya jadi inilah gambaran orang UMKM bisa loh. Kalau di Web2 itu ke Web3 itu nggak usah rumit-rumit, jangan mikir yang aneh-aneh gitu kali ya. Misalkan kalian punya usaha apa, kalian pasti punya ekosistemnya, ya udah manfaatkan ekosistem yang ada gitu. Gitu. Simpel itu aja sebenarnya. Teman-teman, Mas Dega Rainbow dan Mas Benny Satu Sektor. Terima kasih sekali. Terima kasih teman-teman. Hari ini Golden Hour sudah sekali lagi Talk to Walk. Dan sekarang giliran teman-teman untuk cobain Walk the Talk. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.